Ide khotbah Hari Raya Pembaptisan Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 9. Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Dalam bacaan pertama dinampakkan bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan pesan Allah dan undangan Allah kepada bangsa Israel dengan tegas. Allah mengundang bangsa Israel untuk menikmati keselamatan dan hidup dalam berkat-Nya. Syaratnya adalah mereka harus bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya serta mengandalkan Allah dalam iman. Dosa Israel berasal dari rancangan dan jalan manusia, rancangan dan jalan yang mereka buat sendiri. Maka Allah mengajar bangsa Israel untuk meninggalkan rancangan dan jalannya itu. Allah memiliki rancangan yang melampaui rancangan manusia. Allah melimpahkan pengampunan dan rahmat kepada manusia dalam rancangannya. Allah bersabda, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Rasul Yohanes dalam bacaan kedua menegaskan bahwa iman kepada Yesus lahir dari Allah Bapa itulah kekuatan yang dapat mengalahkan kegelapan. Maka percaya kepada Yesus berarti mengasihi Allah dengan segala perintah-perintahnya. Yohanes meneguhkan umatnya yang dilanda kebimbangan. Kepada mereka yang bimbang ditegaskan bahwa iman memberi arti setiap bentuk kehidupan. Mereka diombang-ambingkan kekuasaan gelap atau dunia. Mereka harus sanggup mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia mengandung arti bisa memecahkan masalah dalam hidup sehari-hari. Bukan mengandalkan kekuatan dunia atau jalan serta rancangan dunia, melainkan kebenaran yang ditunjuk oleh Yesus. Itulah jalan dan rancangan keselamatan Allah. Injil dalam Hari Raya Pembaptisan Yesus ini menegaskan bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangannya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus rela dibaptis dengan air. Yesus melihat langit terkoyak dan Roh Tuhan turun atasnya. Terdengar suara di surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Mengapa baptisan Yesus terjadi seperti ini? Semuanya adalah rancangan dan jalan Allah. Satu ide yang bisa dikembangkan dari bacaan-bacaan hari raya ini adalah ikutilah rancangan dan jalan Tuhan. Ketiga bacaan pada hari raya ini mewartakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan sejati yang melampaui segala-galanya. Allah mempunyai rancangan dan jalan yang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Lihat, bangsa Israel merancang dan mencari jalan sendiri. Akhirnya mereka mengalami penderitaan, gersang, haus, dan lapar.
Umat Yohanes ternyata mengurusi hidupnya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka memecahkan masalah dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian mereka hidup dalam kebimbangan. Satu yang membuat manusia selalu mengandalkan dunia, merancang sendiri, mencari jalan sendiri adalah dosa. Maka rancangan Allah adalah dosa itu harus dicabut melalui baptisan sebagaimana dimulai oleh Yesus. Baptisan Yesus adalah sebagai penggenapan kehendak Allah, rancangan Allah, dan jalan Allah. Apakah kehendak Allah yang akan Yesus genapi dengan cara baptisan? Yaitu kematian di kayu salib. Baptisan Yesus dimaksudkan sebagai tanda solidaritas Yesus dengan manusia yang berdosa. Perlu diketahui bahwa sakramen baptisan adalah rancangan dan jalan Allah untuk menghapus dosa manusia. Setelah pembaptisan, dosa asal dan dosa pribadi seseorang akan dihapuskan. Baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptis dilambangkan telah mati. Ketika ia keluar dari air, hal itu digambarkan sebagai kebangkitannya kembali. Baptisan yang diterima Yesus bukan sebagai tanda pertobatan, tetapi sebagai tanda Injil, yaitu mengorbankan dirinya menjadi yang terhukum di kayu salib. Salib menjadi pintu masuk surga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, maka ia pasti diselamatkan. Manusia diharapkan Allah untuk meninggalkan segala rancangan dan jalan pribadi yang senantiasa diikutinya. Semangat baptisan akan mengarahkan orang mengikuti rancangan dan jalan Tuhan. Merenungkan makna pembaptisan Tuhan Yesus ini sebagai orang-orang yang telah menerima baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu kita merayakan pertama, teladan kerendahan hati. Yang kedua, teladan seorang pemimpin yang sejati. Yang ketiga, teladan yang senantiasa mengikuti rancangan dan jalan Allah. Yesuslah yang mengikuti rancangan dan jalan Allah Bapa demi keselamatan manusia.